besar karyanya dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian berkata, besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Katakan, besar dan ajaiblah karyamu. Haleluya. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah Engkau, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah segala menyembahmu, sujud kepadamu Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus,
besar dan ajaib, besar dan ajaiblah. Amin. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama. Sekali lagi katakan, besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama. Sama-sama katakan, oh layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layaklah segala menyembah, memuji, meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, Kaulah yang kudus, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Mari sejenak Bapak Ibu Saudara kita menyembah, memuji Tuhan. Kita mengagungkan Dia. Haleluya. Haleluya. Glory. Glory. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kau sangat baik, karyamu besar, mulia. Raja di atas segala raja. Haleluya. 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 Mari kita datang kepada Tuhan dengan membawa hidup kita sebagai persembahan yang kudus yang harum di hadapan. Tidak dengan tangannya hamba, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu.
sujud menyembahmu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbahmu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mempersembahkan hidup kita yang terbaik bagi Tuhan. Tidak dengan tangannya. Mari kita datang dengan ucapan syukur kita. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun di tempat ini, mari kita mengagungkan kehebatan Tuhan. Haleluya. Dia sudah memberkati kehidupan kita. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak dengan tangan yang hamba. Katakan, tidak. Haleluya Yesus. Oh, ku sujud menyembahmu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbahmu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya datang dari Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Oh, kan ku bawa persembahan yang terbaik hanya segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya segalanya, segalanya. Mari kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Semuanya karena Tuhan, semuanya dari Tuhan. Haleluya. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya segalanya, segalanya, amin, yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya kan ku
Haleluya Yesus. Pujian ini yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Engkau Allah yang besar dan ajaib dalam kehidupan kami. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami terbukti sampai pagi hari ini. Kami boleh dipelihara oleh Tuhan. Bahkan kami boleh datang ke hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila pagi hari ini membawa yang terbaik ke hadapan Tuhan. Hidup kami menjadi korban yang berbau harum di hadapan-Mu. Untuk itu Engkau layakkan kami, kuduskan kami. Sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Supaya ibadah kami pada saat pagi hari ini boleh berkenan kepada Tuhan. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Roh Kudus berkarya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Baik yang ada di jemaat-Mu, yang ada di rumah maupun di tempat ini. Tuhan urapi kehidupan kami Tuhan. Engkau bekerja dalam hidup kami. Supaya kami hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan terus bekerja mengambil alih ibadah ini mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terpuji termulialah bagi nama Engkau. Kami masuk dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi menyembah memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kita pagi hari ini ada sukacita. Amin. Puji Tuhan untuk itu. Biarlah pagi hari ini kita memuji Tuhan lebih lagi. Kita bersorak buat Tuhan. Kita angkat pujian berkata, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati menyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu sepakat kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sama-sama bersorak katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus, yang membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Puji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Tetap kita memuji Tuhan, bersorak buat Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, lebih dari pemenang dari segala perkara. Haleluya. Ya Yesus yang telah memenangkan kita dari maut dosa. Haleluya. Mari kita bersorak dengan semangat untuk menyembah, untuk memuji Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan, lebih dari
pemenang dalam segala perkara. Iblislah kalahkan oleh kuasa Dia. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah batinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Amin. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa Dia. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah batinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah batinya, Yesus Raja, segala raja. Amin, amin, haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lebih dari pemenang karena Yesus sudah menyelamatkan kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini di tengah ibadah kita, saya sendiri mohon pamit kepada Bapak Ibu Saudara, terkhusus buat Bapak Ibu Gembala di tempat ini, bahwa untuk terakhir kalinya saya beribadah hari ini di tempat ini. Saya sudah selesai masa berpraktek dan selama 3 tahun setengah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, terkhusus buat Bapak Ibu Gembala di tempat ini telah menerima saya, membimbing, mendidik saya bagaimana melayani Tuhan. Yang dulunya saya tidak tahu apa-apa, yang dulunya saya tidak bisa berani ya berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara seperti sebegini. Dan di tempat ini saya boleh dibentuk, dididik, terlebih dari Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Banyak belajar dari mereka dan tentunya juga Bapak Ibu Saudara, saya sadari bahwa ada banyak kelemahan, ada banyak kelalaian yang saya lakukan dan mungkin membuat Bapak Ibu kecewa atau menyakiti Bapak Ibu dalam berkomunikasi mungkin, dalam tindakan mungkin. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terlebih buat Bapak Ibu Gembala di tempat ini, biarlah di hari-hari kedepannya dimanapun Tuhan utus saya nanti melayani Tuhan, biarlah itu menjadi pelajaran bagi saya bagaimana saya harus melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Dan biarlah saya minta doa Bapak Ibu Saudara untuk beberapa hari ke depan lagi masih ada ujian skripsi, begitu juga dengan acara wisuda. Saya minta doa dengan Bapak Ibu Saudara dan biarlah terus kita ada di dalam Tuhan, terus hidup seturut kehendak Tuhan. Dan saya berharap di tempat ini
saya dimaafkan jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Begitu juga sebaliknya, saya juga memaafkan Bapak Ibu Saudara jika ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan kepada saya. Dan dari semuanya itu saya belajar. Terima kasih atas semuanya, dukungan, bahkan dalam kebutuhan yang sudah diberi. Saya berterima kasih atas semuanya. Dan biarlah pagi hari ini saya pamit dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan, itulah sekedar pamitan saya pagi hari ini. Mungkin 2 hari ke depan saya masih ada di tempat ini, dan hari Rabu saya sudah berangkat. Saya mohon juga doanya supaya Tuhan menyertai sampai di daerah asal, yaitu di Nias di Sumatera Utara. Puji Tuhan, itulah sekian dari pamitan saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia Tuhanlah yang menjadi perisai dalam hidup kita, perlindungan dan pertolongan dalam hidup kita. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan. Engkaulah perisaiku Tuhan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu amin di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun kan bertahan, karena Yesus selalu bukan bertahan, bukan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun kan bergoyang. Amin, haleluya. Karena Yesus selalu bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu bukan bertahan, bukan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu karena Yesus selalu menolong, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur Engkau Tuhan Yesus yang selalu menopang kehidupan kami Tuhan. Engkau yang selalu ada bersama menolong kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pujian penyembahan kami boleh menyenangkan dan mempermuliakan nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Tiba saatnya kami mempersiapkan hati tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan urapi setiap hati kami, hidup kami. Supaya firman-Mu yang disampaikan Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan kami. Dan kami mampu melakukan dalam hidup kami Tuhan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, Roh Kudus berkarya bekerja dalam kehidupan kami. Terlebih buat hamba-Mu yang sedang Kau-persiapkan untuk menyampaikan hanya. Biarlah kiranya Tuhan Engkau urapi dengan hikmat-Mu kekuatan kesehatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sekali lagi saudara ya dengan semangat. Haleluya. Merdeka. Baik, puji Tuhan saudara. Tanggal 30 biasanya ya menjelang malam puncak kalau hari kemerdekaan. Karena masih ada bendera merah putih di tempat ini saudara ya. Puji Tuhan. Jadi saya beri tema Life is a struggle. Hidup ini adalah perjuangan. Katakan amin. Ada lagu hidup ini adalah perjuangan. Bukan. Kesempatan. Baik saudara, terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani penyampaian firman Tuhan. Sekalipun begitu mencekam hari-hari ini, ada semakin banyak yang terkena atau yang terdampak dari virus ini saudara. Jadi tetap waspada. Tetap hati-hati. Baik, saya mengajak saudara langsung membuka di dalam Alkitab kita, dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-12. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-12, itu ada di layar. Saudara bisa baca di sana yang tidak bawa Alkitab boleh buka dan baca di sana ya. Efesus pasal 6, ayat 12. Kita baca sama-sama ayat ini. Puji Tuhan, hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Puji Tuhan. Saudara, ayat ini sering kali kita dengar, bahkan pada waktu ya hari-hari ini ya bulan-bulan Agustus ini. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, biasanya setiap hari kita boleh mendengar ketika di bulan Agustus ini bagaimana negara kita mengalami kemerdekaan. Bagaimana bangsa ini boleh merdeka. Ya, bangsa ini boleh bersukacita dan terasa sekali semaraknya, semangatnya merayakan hari kemerdekaan saudara. Cuma ya bedanya di tahun ini saja saudara ya. Tahun lalu biasa ada malam puncak. Saya ingat kalau di Ambulu ini pasti ketika malam puncak semua jalan ditutup. Karena ada hiburan malam harinya di malam itu. Semua orang bersuka cita, hiburan gratis bagi warga Ambulu. Tapi hari ini agak beda. Nah saudaraku, jadi kalau kita renungkan bagaimana kemerdekaan itu diraih, kemerdekaan itu dicapai oleh negara ini. Ada orang yang mencoba menyamakan kemerdekaan negara ini ya sama seperti kemerdekaan kita. Tapi sesungguhnya kita melewati proses yang berbeda, saudara. Ada perbedaan kemerdekaan negara Indonesia dengan kemerdekaan saudara dari dosa. Next.
Coba lihat di sana saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kemerdekaan Indonesia itu dicapai, diraih melalui proses perjuangan, proses pergumulan, proses pengorbanan yang disebut dengan pahlawan. Tapi yang belum pahlawan disebut veteran. Tapi tidak tahu sekarang masih adakah veteran itu saudara. Coba kalau hitung-hitung sekarang usia negara kita merdeka sekitar 75 tahun, betul ya? 75 tahun. Kalau waktu itu pejuangnya berumur 25 tahun, berarti hari ini dia 100 tahun. Ada yang masih hidup 100 tahun? Tidak ada pasti saudara. Puji Tuhan kalau masih kuat. Ya, masih adalah pahlawan atau pejuang-pejuang kecil. Jika waktu itu umurnya 10 tahun, berarti 85 tahun hari ini. Dia boleh merasakan kebanggaannya, kebahagiaannya sebagai veteran. Ada masih beberapa. Nah, jadi kemerdekaan negara Indonesia diraih dengan usaha, diraih dengan pengorbanan, diraih dengan darah yang dicurahkan, diraih dengan kematian. Nah, itu yang disebut dengan pahlawan, saudara. Nah, tapi berbeda dengan kemerdekaan saudara dan saya dari dosa. Coba saya lihat saudara di dalam kitab Efesus pasal yang kedua. Kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat yang ke-8. Ya, sudah ketemu? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, saudara dan saya merdeka tidak melalui proses perjuangan. Ini gratis, diberi dengan cuma-cuma. Ya, ini pemberian Allah. Jadi saudara, tidak ada usaha dari kita, cukup percaya saja. Dikatakan oleh kasih karunia diselamatkan oleh iman. Jadi kita percaya, kita merdeka. Haleluya. Amin. Sementara ada banyak orang masih berusaha sampai hari ini berjuang tapi tidak merdeka-merdeka. Mereka tidak mencapai kemerdekaan karena sesungguhnya Allah ingin memberikan kemerdekaan itu bagi semua orang. Nah, ini sama seperti matahari yang saya sampaikan di dalam kitab Mazmur tuh saudara. Dikatakan Allah mengasihi manusia dengan dua hal. Yang pertama matahari yang bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, sebenarnya Allah ingin memberi itu. Tetapi tergantung kita mau terima atau enggak. Ada orang yang menganggap matahari itu menyakitkan. Tapi di satu sisi yang lain itu berkat. Kalau tidak ada matahari mati. Ya. Orang bule datang ke Indonesia, mereka cari. Bukan cari indahnya ya, satu sisi seperti itu. Tapi mereka cari mataharinya. Mereka berjemur ingin menikmati. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi kita ini tidak perlu berjuang. Sementara waktu itu para pahlawan, para veteran itu berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Saudara dan saya tidak perlu berjuang untuk mencapai kebebasan dari dosa. Cukup percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Nah terus muncul. Loh kalau tadi judul hidup ini adalah perjuangan. Kapan kita berjuangnya? Ya, kapan kita angkat senjata? Kapan kita punya musuh? Kapan kita harus beradu dengan lawan kita? Nah ini saudara muncul pertanyaannya. Kapan kita berjuangnya saudara? Haleluya. Nah saudaraku, sebelum kita laksana saudara, tentu ketika muncul pertanyaan itu, kita berkata, kapan? Ya sekarang. Loh kok bisa sekarang? Nah kita lihat kembali dalam kitab Efesus saudara. Puji Tuhan. Efesus pasal yang ke-6 tadi saudara. Haleluya. Kenapa sekarang? Karena sekarang kita dihadapkan pada musuh-musuh. Sekarang kita dihadapkan pada lawan kita. Sekaranglah waktunya kita berjuang. Ayat yang ke-10. Di dalam Efesus pasal yang ke-6. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini surat
Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus di akhir-akhir dari surat yang dia kirim kepada jemaat ini, saudara. Kalau saudara telusuri kitab Efesus, ada di sana poin-poin atau judul-judul perikop itu menjelaskan kepada jemaat yang ada di Efesus bagaimana hidup mereka, bagaimana jemaat itu, keberadaan jemaat yang harus bersatu, keberadaan jemaat yang harus hidup baru. Ada dua perikop yang berbicara tentang persatuan. Berarti waktu itu jemaat sedang mengalami perpecahan. Waktu itu jemaat sedang satu dengan yang lain bisa clash. Kemudian di sana juga di dalam pasal yang kelima, Rasul Paulus menyampaikan pesan kepada setiap anak Tuhan untuk hidup jadi anak-anak terang, jadi berkat. Lalu di dalam ayat yang ke-22 ke bawah, di sana berbicara tentang kasih Kristus atas dasar hidup suami istri. Berarti ada masalah dengan keluarga. Nah, saudara, ada masalah dengan keluarga. Lalu diakhirilah surat ini dengan satu pesan di sana. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudaraku, peristiwa atau pengalaman hidup dari jemaat ini mengakibatkan tidak sedikit menjadi lemah. Tidak sedikit menjadi goyah. Rumah tangga bisa hancur. Rumah tangga bisa berantakan. Firman Tuhan berkata, kamu harus kuat di dalam Tuhan. Jangan pakai kekuatanmu, tapi gunakan kekuatan kuasanya. Haleluya, puji Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, saudara. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Ini kata-kata luar biasa. Saudara, kita dapat menghadapi banyak hal, bahkan masalah-masalah dalam rumah tangga. Kita tidak bisa menghadapi sendiri. Bawa Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita, hikmat dari Tuhan di dalam kita menghadapi banyak hal. Seringkali kita gunakan kekuatan kita, akal kita, emosi kita. Sehingga bukan jalan keluar yang kita alami, tetapi itu tadi saudara, ambiar. Nah, siapa? Didi Kempot bilang ambiar, hancur, buyar, saudara. Ya, jadi saudaraku, yang pertama, kenapa sekarang kita harus berjuang? Karena ini perintah Tuhan, kita harus kuat. Saudara, orang kuat dibutuhkan untuk melakukan perjuangan. Orang-orang kuat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan. Ingat peristiwa ketika bangsa Israel menghadapi bangsa Midian yang waktu itu menjajah mereka, saudara. Ada Gideon yang dipanggil untuk menjadi pemimpin dari bangsa ini. Tetapi Tuhan berkata begini, Gideon pilih. Tapi sebelum dipilih apa? Suruh pulang bagi mereka yang takut, yang tidak mau, disuruh pulang, saudara. Artinya orang yang takut dan tidak mau berjuang, suruh pulang. Itu golongan-golongan orang yang lemah. Orang-orang yang memang tidak punya semangat. Yang tidak ada antusias. Tapi firman Tuhan pagi ini dikatakan, kenapa sekarang kita harus berjuang? Karena ini perintah Tuhan supaya saudara harus menjadi kuat, siap-siap. Nah, saudaraku, hari ini perjuangan kita berat. Tapi firman Tuhan katakan harus jadi kuat. Di satu sisi ada kuasa, nanti kita berbicara tentang musuh kita. Tapi hari-hari ini juga ada hal-hal yang juga mengganggu, salah satunya corona, saudara. Nah, kemudian hal yang kedua, saudara, di dalam ayat yang ke-11, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dikatakan di sana, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, di akhir dari surat Efesus, Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini ada apa? Rasul Paulus ini kok tulis pesan seperti ini? Ada sesuatu. Apa yang akan terjadi? Saudara, kalau kita baca ayat berikutnya, woi, ini hari-hari jahat. Ini ada musuh.
ada tipu muslihat iblis yang coba diarahkan kepada saudara dan saya. Apa tujuannya? Saudara, bukan untuk saudara mati. Tetapi tipu muslihat iblis ditujukan kepada saudara supaya saudara berbalik meninggalkan kasih karunia itu. Supaya saudara meninggalkan anugerah Allah itu dan percaya kepada Dia lagi. Menjadi pengikut iblis. Ini tujuannya saudara. Ya. Nah, kemudian hal yang ketiga di ayat yang ke-12 sama yang seperti kita baca tadi saudara. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, kenapa sekarang waktunya kita berjuang? Saya mau katakan bahwa saudara sudah punya musuh. Nah, saudara, haleluya. Siapa musuhnya saudara? Iblis. Karena dikatakan firman Tuhan berkata, lawan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi saudara, di samping saudara itu bukan musuh saudara. Amin. Haleluya. Ya. Jadi saudara, sesama manusia tidak ada yang bermusuhan. Harusnya seperti itu. Anak-anak Tuhan tidak ada musuh. Karena apa? Karena satu dengan yang lain terdiri darah dan daging. Tetapi lawan kita, musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Pemerintah-pemerintah. Pemerintah-pemerintah di sini saya cari di bahasa lainnya artinya pribadi-pribadi yang tidak kasat mata. Berarti yang tidak kelihatan, saudara. Jadi bukan berbicara tentang pemerintahan itu juga saudara ya. Tetapi ada, ya ini kaitannya dengan roh-roh halus. Ini kaitannya dengan kuasa gelap. Jadi saudaraku, istrimu bukan musuhmu. Katakan amin. Haleluya. Tetanggamu sekalipun menyebalkan, sekalipun menjengkelkan, dia bukan musuh kita. Dia bukan musuh saudara. Mungkin ada orang yang menyakiti saudara, yang rasanya pegel sekali. Aduh. Tapi tetap saudara, itu bukan musuh kita. Ya. Bisa clash, ya mungkin suami istri bisa clash. Tapi ya sekali-sekali sajalah gitu ya. Beda, ya bedalah. Tapi jangan sampai jadi musuh abadi. Karena firman Tuhan berkata, musuhmu bukan darah dan daging. Hari ini di antara kita tidak ada permusuhan. Haleluya. Jamaat Tuhan. Tapi ya meskipun seperti itu firman Tuhan ya masih ada aja. Jemaat tidak mau datang ke gereja. Kenapa? Ada musuhku di sana. Loh, siapa? Itu si A, si B. Loh, kenapa? Nah, saudara, repot ini. Padahal firman Tuhan katakan lawan kita ini loh bukan darah dan daging. Artinya sekalipun kulit kita berbeda, kita tidak pernah musuhan. Bahkan sekalipun keyakinan kita berbeda, dia bukan musuh kita. Katakan amin. Sekalipun agamanya beda, dia bukan musuh. Dia saudara, dia teman, karena terdiri darah dan daging. Loh, kalau ayam itu gimana? Ayam ya digoreng saja, itu makanan kita. Ya, Allah sediakan untuk menjadi makanan. Jadi saudara pun siapapun yang terdiri dari darah dan daging, dia bukan musuh. Musuh kita adalah ini tadi, pemerintah-pemerintah, artinya pribadi-pribadi yang tidak kasat mata, yang tidak kelihatan, lalu kemudian penghulu-penghulu di udara, penghulu-penghulu dunia, maksud saya berbicara tentang penguasa di udara, yang ya termasuk iblis inilah sudah. Saya simpulkan dari 3 hal ini ya kuasa-kuasa gelap itu. Yang berusaha sekali lagi tujuannya bukan mau membinasakan daging kita, tidak. Tapi yang dia mau ambil adalah roh saudara. Kemana? Ke neraka. Roh saudara kemana? Ke tempat yang dulu seharusnya kita. Ya. Ke tempat kebinasaan selama-lamanya. Itu yang menjadi tujuan dari si iblis ini, saudara. Oleh sebab itu, saya mau katakan hari ini kita harus berjuang. Amin. Harus berjuang. Apa yang harus kita perjuangkan, saudara? Ini tadi.
Yang kita harus perjuangkan adalah kesetiaan kita. Yang kita harus perjuangkan dan pertahankan adalah kemerdekaan yang sudah Tuhan beri bagi kita. Nah, kalau Indonesia merdeka kan lain, saudara. Sekarang terserah, ada yang mau berjuang ya monggo, yang tidak mau berjuang ya terserah, melarat susah terserah, bebas. Ada yang mau ngisi kemerdekaan dengan prestasi ya luar biasa. Tapi saudara, bagi anak-anak Tuhan yang sudah merdeka, hukumnya wajib. Mau tidak mau harus berjuang hari-hari ini. Menghadapi apa? Tipu muslihat iblis. Menghadapi si jahat ini, saudara. Menghadapi kuasa-kuasa jahat yang tidak kelihatan. Saya coba merenungkan, saudara. Kita hari-hari ini dihadapkan juga dengan satu benda yang tidak kelihatan, ya. Tidak kasat mata, tidak lihat ini. Sampai Bapak Gembala buka jendela supaya itu keluar. Nah, yang tidak kelihatan itu keluar, saudara. Saya percaya Tuhan tidak pernah sediakan penyakit bagi kita. Amin. Amin, saudara. Sebab semua yang tidak baik itu berasal dari iblis, dari si jahat. Tetapi Allah izinkan. Nah, ini yang berbeda. Ya. Allah izinkan sesuatu terjadi. Allah izinkan yang jahat ini ya dialami. Tapi puji Tuhan, Tuhan punya rancangan baik bagi saudara. Haleluya. Tuhan punya maksud yang terbaik bagi saudara. Nah, saudaraku, dalam perjuangan ini apa yang harus kita perbuat? Saudara, jangan lawan sendiri. Ya. Tadi dikatakan sekarang waktunya berjuang, jangan hadapi sendiri. Saudara, kita perlu Tuhan. Kalau Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan sampai akhir hidup kita, kita tetap butuh Dia, saudara. Jangan merasa bahwa kita sudah dimerdekakan, sudah bebas, dan saudara pun dalam posisi yang nyaman sebagai anak Tuhan, tidak ada pergumulan. Saya mau katakan hati-hati. Ya, dengar baik-baik. Hati-hati dengan zona itu. Hati-hati dengan kenyamanan itu. Hati-hati bagi dirinya yang merasa saya tidak butuh perjuangan hari ini. Cukup sudah. Nah, saudara. Sebab ketika menjadi anak Tuhan, saudara bukan berada di satu tempat yang dikatakan aman. Pada saat itu saudara gencar akan diserang. Ketika saudara menjadi orang percaya, pada saat itu saudara akan coba digencar, diserang oleh kuasa gelap, kuasa jahat. Makanya saudara, jadi anak Tuhan, apa yang kita alami? Menderita, bisa jadi. Ya, susah, bisa jadi. Tidak berbicara tentang berkat saja, tetapi pergumulan hidup. Kok jadi orang percaya kok malah susah ya hidupnya? Kok jadi penuh dengan pergumulan, tantangan? Bisa jadi. Sebab Yesus berkata ketika kita menjadi pengikutnya, ada salib yang harus dipikul. Ada pergumulan, ada tanggungan yang harus dipikul. Oleh sebab itu saya katakan jangan hadapi sendiri. Katakan haleluya. Jangan hadapi sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Nah, saudara, kembali kepada firman Allah di dalam kitab Efesus pasal 6. Pesan Rasul Paulus, karena melawan roh-roh jahat di udara ini, dikatakan sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini sepertinya bahasa-bahasa simbol ya saudara ya. Lalu disebutkan di sana, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Puji Tuhan, saudara, saya coba telusuri perlengkapan senjata Allah ini semuanya berbicara dengan apa yang melekat di dalam diri kita. Mulai dari ketopong, baju zirah, kasut, ya, apa lagi tadi? Perisai, pedang. Nah, saudara,
Tapi pedang di sana bukan pedang untuk darah dan daging, tapi pedang roh. Jadi saudaraku, ternyata Allah melengkapi kita dengan perlengkapan senjata Allah ini bukan untuk melawan sesama kita, tetapi untuk melawan kuasa jahat. Pedang pun cuma pedang roh yang dipakai, yang bermata dua itu saudara. Jadi saudaraku, jangan pernah gunakan senjatamu untuk menyerang sesamamu. Amin. Haleluya. Jangan pernah, karena sekali lagi sesama kita bukan lawan kita, tetapi roh jahat ini loh saudara. Nah lalu kemudian Allah tidak melengkapi kita dengan senjata-senjata untuk menyerang. Saya bingung. Di dalam perlengkapan senjata bangsa Roma seharusnya ada tombak, ada pedang, ada panah yang digunakan untuk menyerang. Tapi itu tidak dituliskan di sana. Meski ini bahasa simbol saudara ya. Sebab dikatakan berbaju jirahkan, apa di sana dituliskan? Keadilan ya. Jadi ada kata-kata berikutnya, kata-kata kerja, kata sifat di sana saudara. Tapi Tuhan tidak beri kepada kita senjata untuk menyerang, tetapi untuk bertahan. Mulai dari ketopong, lalu kemudian baju jirah, perisai. Nah sudah saya merenung, wah luar biasa. Anak Tuhan memang tidak pernah menyerang. Anak Tuhan itu mengalah saja. Ya, haleluya. Disakiti, ya wis, berdoa, puji Tuhan. Dengan tetangga disakiti, diapain, aduh, berdoa, puji Tuhan, Tuhan tolong. Tidak pakai nyerang balik gitu, saudara. Karena mereka bukan lawan kita. Tapi untuk kuasa si jahat ini tadi ada pedang roh. Nah, saudara, kembali di sini saya mengambil tidak semua perlengkapan senjata Allah. Ya saudara, waktunya tidak cukup. Tetapi saya tertarik dengan kata perisai di sana saudara. 2 Samuel pasal 22 ayat 36. Kitab 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat 36. 2 Samuel pasal yang ke-22. Ya, ayat 36. Firman Tuhan berkata demikian, juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Haleluya. Saudara, tadi saudara Wija, dia nyanyikan lagu, engkaulah perisaiku. Saya coba telusuri kata perisai ini saudara. Luar biasa perisai itu. Perisai tidak dipakai untuk menyerang saudara. Tetapi perisai itu diberikan kepada atau dipegang oleh seorang prajurit atau tentara untuk melindungi dirinya. Nah di dalam kitab Mazmur, ada di sana Allah menganugerahkan matahari, lalu juga ada perisai, saudara. Kok perbandingannya beda gitu, matahari dan perisai. Tetapi perisai ini sifatnya spesial, khusus, haleluya. Khusus, mengapa? Sebab perisai itu akan berguna jika dekat dengan yang menggunakan. Saudara, kalau berperang, tidak mungkin perisainya jauh di sana, sementara saudara di sini. Itu tidak akan berfungsi dengan baik, bahkan sama sekali tidak berfungsi. Jadi perisai itu harus dipegang. Kalau misal perisai itu lebih besar supaya aman. Ketika orang berperang, dia bawa perisai itu dekat dengan dirinya, dekat dengan hatinya. Tidak mungkin dia bawa begini perisainya, saudara. Kenapa, saudara? Abot, ya berat. Jadi dia taruh dekat begini, ya enak bawanya. Sekalipun prajurit kalau bawa seperti ini langsung itu berat saudara. Dia bawa dekat dengan hatinya. Nah saudaraku, berbicara tentang perisai iman tadi. Perisai berbicara tentang pertolongan Tuhan. Perisai berbicara tentang kedekatan dengan Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini dalam pergumulan kita, dalam perjuangan kita, jangan pernah jauh dari Tuhan. Haleluya. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Kalau dengar berita di TV mengerikan sekali saudara. Semakin banyak nih yang kena. Apa yang harus kita buat? Sekali lagi. Ini pakai ketopong ya. Ya ketopongnya begini saja saudara. Jaga masker, face shield, dan sebagainya. Cuci tangan dan sebagainya. Tapi tetap jangan sampai jauh dari Tuhan. Harus terus bergumul. Di dalam ayat berikutnya. Di dalam ayat 18 kitab Efesus.
Ya, surat Efesus pasal yang ke-6 tadi ayat 18. Efesus pasal 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Haleluya. Saudara, saya sampaikan 2 hal ini saja. Pertama, perisai itu harus tetap dengan kita. Ya, supaya kita dapat tegak berdiri. Supaya ini dapat melindungi kita dari musuh. Supaya dapat menjaga kita. Kemudian yang kedua, ada doa yang terus kita naikkan. Semakin bergumul, semakin banyak, semakin mencekam hari-hari ini. Jangan pernah putus untuk berdoa. Katakan amin. Harus, saudara. Sebab kita tidak bisa lari kemana-mana. Ya, hanya kepada Tuhan. Inilah perjuangan kita. Dalam menjaga kesetiaan kita, pengiringan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Biar kita terus semakin dekat. Jangan coba-coba jauh dari Tuhan. Biar terus hubungan kita semakin intim, semakin pribadi. Karena Tuhan memberi kepada kita perisai itu. Dengan tujuan apa? Kita terlindungi. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Mari pemain musik tampil ke depan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak mampu menghadapi perjuangan-perjuangan hidup ini. Tetapi saudara, kita bisa lari kepada Tuhan. Kita minta, Dia minta tolong. Kita berseru. Kita berseru supaya Tuhan memampukan kita. Kuasa Allah itu ada di dalam kita. Haleluya, haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Haleluya. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Ku kan bertahan di dalam tekanan. Haleluya. Kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari nyatakan bersama-sama, Engkau Tuhan perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku,
itu saudara, tidak ada alasan untuk tidak berjuang. Berjuang dengan imanmu, berjuang dengan kesetiaanmu. Kapan kita berhenti berjuang? Saat kita meninggalkan dunia ini. Selama masih hidup ini, saudara harus terus berjuang dalam pengiringan saudara, di dalam doa saudara, dalam iman saudara. Haleluya, haleluya. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Inilah yang menjadi doaku. Inilah menjadi doaku. Saudara adalah hamba-hamba Kristus. Sebagai hamba Kristus yang setia, berjuang terus selamanya. Sekali lagi, berjuang terus, berjuang terus sampai Tuhan kembali. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Ternyata kami sadar kami butuh berjuang. Kami harus berjuang ya Tuhan. Kami tidak cukup hanya dimerdekakan, tetapi selama hidup ini ternyata kami harus berjuang. Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri. Umat-Mu tidak mampu berjalan sendiri. Oleh sebab itu mari Roh Kudus tolong Tuhan menyertai dan memberi kemampuan terlebih menghadapi hari-hari yang sulit hari-hari ini. Biarlah kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Perisai itu terus menyertai kami, menyertai umat-umat-Mu, sehingga sanggup menghadapi apapun ya Tuhan. Dan pada akhirnya umat-umat-Mu, orang-orang percaya mengalami kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Ada kuasa Tuhan yang terus menyertai kami. Kami tetap setia, kami tetap percaya sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-umat-Mu yang sudah hadir di tempat ini. Beri pertolongan-Mu. Yang menghadapi pergumulan, Tuhan beri jalan keluar. Yang menghadapi sakit penyakit, Tuhan lawati dan beri kesembuhan ya Tuhan. Yang sedang menghadapi tekanan-tekanan, Tuhan yang memampukan menghadapi semua. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat-Mu dicurahkan bagi umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Haleluya. Merdeka. Haleluya. Kita sudah merdeka saudara. Tapi bukan kita yang memerdekakan kita. Para pahlawan yang sudah memerdekakan bangsa ini. Kita menghargai pengorbanan mereka. Dengan jalan kita juga harus berjuang untuk bangsa dan negara kita. Secara rohani Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Kita hargai perjuangan Tuhan Yesus dengan perjuangan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jangan lupa pakai seluruh perlengkapan senjata Allah itu. Ya, saudara pakai masker bersih, jaga apa itu juga bahagian dari
perjuangan kita dalam hidup ini. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Yohanes yang sudah melayani. Wija, dia akan berangkat, saudara. Berapa tahun? 4 tahun kamu tinggalkan orang tua. 4 tahun saudara cukup rindu sama keluarga ya. Jadi melayani Tuhan, dipanggil Tuhan dengan segala keadaan ya. Sekarang dia hampir menyelesaikan studinya. Nah, pulang dulu ke Sumatera bersama dengan rekan-rekannya juga yang dari Nias. Kita doakan supaya Tuhan jaga, lindungi, Tuhan persiapkan dia menjadi hamba Tuhan yang menjadi berkat dimanapun berada. Lebih banyak berdoa, lebih banyak belajar, ya itu intinya. Banyak berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan, ya sehingga seluruh perlengkapan senjata Allah itu akan ada, ya. Iman dari mendengar firman Tuhan ya. Jadi perisai, ketopong keselamatan, semuanya itu peralatan-peralatan yang bersumber dari Tuhan, dari firman Tuhan. Kalau dengan lengkap itu musuh panah api pun tidak perlu takut ya. Panah api bukan cuma pedang ya. Kalau panah api itu dari jauh. Dari jauh bisa musuh menyerang, tetapi saudara akibatnya api. Ya bisa membakar, bisa menjalar ke yang lain. Tuhan tolong kita semua. Puji Tuhan, kita nyanyikan satu nyanyian. Kembali, Engkaulah perisaiku. Satu kali kita akan tutup dalam doa. Jemaat-jemaat yang di rumah juga, mari kita berdoa bersama-sama. Jemaat yang hadir kita berdiri bersama-sama. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan. Bertahan karena Yesus selalu menopang. Tuhan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanku tak tergoyahkan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, untuk kemerdekaan yang Tuhan sudah beri, baik bagi bangsa kami maupun kemerdekaan kami secara rohani. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Pakailah mereka lebih heran lagi Tuhan, baik Saudara Wija yang akan kembali ke Sumatera dan selanjutnya untuk menyelesaikan studinya, menerima wisuda, semuanya Tuhan tolong. Baik perjalanannya Tuhan jaga, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa-Mu supaya tiba dengan selamat, aman, bebas dari corona dan sebagainya. Tuhan terima kasih, hamba-Mu Saudara Pendeta Yohanes pakai lebih heran lagi untuk pelayanan di dalam penggembalaan yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih banyak Bapa. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir maupun yang di rumah-rumah. Sebentar kalau mereka pulang ke tempat masing-masing, entar tibakan dengan selamat sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga,
berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, Yesus Tuhan kita, persekutuan, sukacita, damai, sejahtera, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus berlaku terus dalam hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jam 3 ada doa puasa persiapan perjamuan suci. Mari hamba-hamba Tuhan yang melayani, petugas-petugas pelayan perjamuan suci mempersiapkan diri. Kemudian jam 6 sore biasanya ada ibadah setengah jam di tempat ini. Untuk minggu depan, hari Jumat itu kita tiadakan ya. Kita gabung jam setengah 9 di atas di ruang doa. Jadi yang biasanya jam 6 ada ibadah singkat di tempat ini, kita tiadakan, kita gabung ke jam setengah 9. Kemudian waktu-waktu itu bisa dipakai untuk tim musik berlatih, tim musik pagi dan kaum muda. Ya, jadi bisa diatur waktunya, karena setengah 9 di sini sudah ada doa. Kemudian hari Sabtu jam 6 sore ada ibadah kaum muda remaja tempat ini. Kemudian kembali minggu kita ibadah raya seperti ini, ibadah perjamuan suci dan jangan lupa sembako. Ya, jadi awal bulan kita tetap berbagi berkat buat saudara-saudara kita yang setiap bulan kita suplai ya di tengah-tengah keadaan seperti ini. Jadi sekitar ada 24, tetapi saya yang kita suplai, tapi saya buat bergilir karena memang keterbatasan sembako, jadi bergilir ya. Jadi berkat, terima kasih buat yang sudah sumbang sembako, Tuhan Yesus semakin memberkati lagi. Kemudian bagi yang streaming di tempat di rumah bisa ambil roti dan anggur di kantor hari Sabtu ya. Jadi pagi jam 6, kemudian sekolah minggu jam 8, jam 4 sore ada ibadah kedua. Dan juga setengah jam sebelum ibadah di tempat ini sudah ada penyembahan, sudah ada yang memimpin. Jadi kalau misalnya tadi jam 6 pagi, setengah 6 sudah ada yang memimpin di sini berdoa. Jadi saudara datang, ambil waktu untuk lebih bersekutu dengan Tuhan ya. Berdoa, ada yang memimpin di sini. Kemudian lewat sekolah minggu, saya mengucapkan terima kasih buat saudara Wija yang sudah membantu pelayanan di sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati langkah-langkah selanjutnya. Persembahan silakan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan kita. Kita angkat puji yang berkata, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan juga Tuhan atas berkat-Mu kami sudah memberikan persembahan, bila kiranya Engkau kuduskan semuanya, layakkan dan berkenan kepada Tuhan, menjadi korban yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau terus memberkati kami, Engkau terus yang beserta, memberkati setiap pekerjaan usaha, setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terpuji termulialah bagi nama Engkau Tuhan, kalau kami berpisah-pisah, Tuhan tetap menyertai kami, Roh Kudus menuntun kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, alaskan seluruh doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.